Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu adalah foto kacamata yang sekarang ini jadi terpakai. Biasanya eh, selalu ketika berkendara itu menggunakan kacamata warna kuning seperti itu. Ini sudah ganti ke biru, mungkin keempat atau kelima gitu ya. Karena walau belinya itu sama ya, tapi terus kemudian tokonya kehabisan. Kalau kehabisan ya wis terpaksa ganti yang lain. Kacamata yang enak dipakai warna kuning gitu, itu malah justru kacamata untuk sepeda ya. Kacamata bersepeda itu paling cocok daripada misalnya kacamata untuk mancing, kacamata untuk apa namanya, kayak gitu ya. Nah, apa enaknya kacamata itu? Karena kacamata yang warna kuning gitu bisa membuat mata itu lebih rileks di jalan. Kenapa? Karena mata itu lebih fokus, lebih bisa mengatur bukaan cahaya terhadap warna kuning. Yang perlu diperhatikan adalah walau ini kacamatanya warnanya kuning, feelingnya nggak kuning. Jadi ketika menggunakan kacamata kuning ini, objek-objek di jalan nggak terlihat terlalu kuning ya. Apalagi ini kuningnya nggak terlalu gelap dibanding yang kacamata sebelumnya. Bahkan yang lebih gelap pun ya, cahaya di jalan itu nggak kelihatan kuning, pantulan cahaya nggak terlihat kuning. Plat nomor depan itu putih ya, W6210MEN atau kalau nggak salah, itu terlihat putih. Dan ya biasanya untuk jarak seperti itu sebelumnya editor nggak bisa baca. Jadi jarak segini ini dulu nggak bisa baca, bukan M ya, NIH. Jadi biasanya jarak segitu tadi itu nggak bisa baca. Tapi ya seiring lambat laun makin lama makin terusan pakai gitu, jadi bisa kebaca ya. Kenapa? Karena ya mata itu didesain untuk lebih bisa fokus terhadap cahaya warna kuning. Cahaya warna kuning dari mana? Dari matahari, dari bulan gitu kan. Karena cahaya alami dari situ. Dulu juga sumber lampu itu adalah lilin. Lilin atau lampu minyak. Dulu yang warnanya paling putih itu Petromax. Baru kemudian ada lampu tabung ya, lampu TL. Lampu TL itu paling putih ya. Dari perpindahan lampu bolam, lampu pakai filamen ke lampu tabung itu juga sudah banyak ya penelitian yang menyebutkan penggunaan lampu TL itu meningkatkan stres, meningkatkan mengurangi kesehatan lah ya. Nah sekarang setelah TL ada lagi lampu LED. Lampu LED ini paling ekstrim ya. Karena apa? Karena cahayanya membuat sinar birunya itu lebih terang, jauh lebih terang. Jadi kalau nggak ada usaha dari pabrik pembuat lampu LED-nya, maka cahaya biru yang berlebihan ini akan sangat kuat. Nah yang masalah juga adalah fokus dari dunia otomotif itu adalah lampu yang efisien, lampu yang paling terang. Padahal untuk LED bisa terang nggak bisa difilter-filter, nggak bisa dikurangi. Saya harus apa adanya. Memang lampu LED bisa dibuat kuning, bisa dibuat merah,
dari sumber cahayanya. Tapi kalau dari contoh-contoh yang ada, lampu yang paling terang, lampu yang paling eh, efisien itu ya banyak birunya. Nah, biru ini merusak mata karena memang mata nggak didesain untuk warna biru. Jadi secara fokusnya pun ya, fokus untuk mata itu lebih ke cahaya warna kuning. Jadi bukan merah, bukan biru, tapi kuning. Panjang cahaya dari panjang gelombang dari cahaya itu kan beda-beda ya. Biru paling pendek, merah paling panjang. Nah, panjang cahaya yang berbeda ini mempengaruhi pantulan terhadap objek, mempengaruhi perubahan arah cahaya ketika melewati suatu bidang, refraksinya. Jadi cahaya bisa berbelok ketika ada permukaan yang kepadatannya berbeda. Lensa mata itu berfungsi seperti ya lensa pada umumnya, merubah arah cahaya ketika ada cahaya melewatinya. Nah, perubahan arah cahaya ini paling pas pada cahaya warna kuning. Untuk warna biru nyasar, untuk warna merah nyasar. Kalau nggak salah yang merah itu terlalu ke dalam ya, kalau kita lihat dari sisi fokus. Warna biru terlalu keluar, wali otoga. Nah, saat ini cahaya-cahaya itu banyak sekali yang biru ya, fokus warna biru, apalagi di jalan, karena ada aturan DRL ya. DLR ya, DRL apa DLR? DRL, di running light. Waktu siang-siang lampunya dinyalakan. Nah, DRL ini kebanyakan adalah LED. Terus kemudian untuk sepeda motor diharuskan menyalakan lampu depan, lampu jauh. Sebuah kebodohan ya. Karena untuk DRL itu ada aturannya juga. Kalau di barat, lampunya tidak boleh lebih terang dari sekian. Jadi kalau pakai lampu depan, aturannya adalah lampu depan yang diredupkan. Tapi di Indonesia goblok, gak ngerti soal gituan. Lampu depan malah harus lampu jauh yang dinyalakan. Kalau nggak lampu jauh, kena tilang sama polisi. Ini aturannya adalah lampu utama dinyalakan. Kalau nggak pakai lampu jauh, ini berarti melanggar peraturan. Nah, sebagai hasilnya adalah ya lampu-lampu jauh itu diarahkan, motor-motor itu jadi pakai lampu jauh semua. Padahal ya pabrikan Indonesia itu, pabrikan motornya nggak kalah bodoh lagi. Yang namanya lampu jauh nggak nyorot ke jalan, entah nyorot kemana. Biasanya terlalu ke atas, terutama pabrikan Honda, pabrikan yang ya wis pokok jual barang tujuannya. Mereka bukan desainer yang bagus, bikin motor gampang rusak atau sengaja dibuat cepat rusak. Padahal yang namanya cahaya itu nggak ada hubungannya dengan umur motor, dibuat salah juga, dibuat mengarah ke atas. Jadinya sekarang sering sekali kita disilaukan oleh lampu sepeda motor, oleh Scoopy, oleh CB, oleh Honda BPH. Ya memang kurang ajar lah Honda itu ya, karena nggak memikirkan kesehatan mata orang Indonesia. Mereka desain seenaknya.
karena mereka sendiri, orang Jepangnya sendiri nggak bakal merasakan. Tapi ya yang jelas hasilnya sekarang seperti itu. Yang dari mobil pun nggak kalah ngawur, lampunya silau dan biasnya terlalu bias. Jadi yang namanya diamond reflektor itu entah mengapa kok dibuat jadi membuat silau. Padahal namanya diamond reflektor itu tujuannya adalah untuk membuat cahaya lebih terfokus. Tapi yang terjadi adalah cahaya jadi lebih tersebar. Karena desainernya juga ya lagi-lagi orang-orang yang nggak memperdulikan tempat motor tersebut, mobil tersebut dijual. Jadi kalau malam hari, wah silaunya makin bertambah-tambah. Silau dari lampu motor, silau dari lampu mobil. Bagi mereka yang hidupnya berada di jalan, nah wis. Mereka-mereka yang cukup lama berada di jalan. Ini coba lah lihat dari pancaran cahaya ini, ada berapa yang kelihatan sangat nyentrong sekali. Ini karena kebetulan kacamatanya nggak terlalu kuning, jadi ya silaunya dari cahaya itu bisa kelihatan ya. Kalau yang sebelumnya filternya lebih bagus, lebih kuning, jadi ya nggak terlalu nyentrong gitu. Tapi kalau sekarang kuningnya kurang kuning, jadi nyentrongnya cukup banyak juga. Nah sekarang ini kayaknya banyak ya orang-orang yang jadi berkacamata. Banyak yang sebelum umur 30 sudah harus pakai kacamata, bahkan sebelum umur 20 ya. Ya memang sih banyak faktor kenapa orang berkacamata. Salah satunya HP. Bukan karena layar HP-nya, sinar HP-nya nggak sehat, tapi ya karena orang-orang pakai HP itu akhirnya dari fokus sangat dekat terus. Apalagi pakai HP-nya sampai di zoom sekali ya. Jarak antara mata ke HP-nya terlalu dekat. Kalau berdasarkan penelitian masa lalu, jarak rileks mata ke objek itu adalah 30 cm sak garisan. Nah kalau sekarang orang pakai HP itu bisa lebih dekat dari jarak itu. Ya kemudian ya jadinya minus matanya ya, karena mata dibiasakan terlalu dekat. Dan rasanya juga dari sisi pola warna, HP itu juga mayoritas bukan warna kuning, sehingga mata itu jadi dipaksa untuk lebih fokus ke bukan cahaya warna kuning, dilatih untuk memfokuskan pada bukan warna kuning. Yang terjadi adalah ya kalau dipakai di jalan, di siang hari, di malam hari yang cahayanya nggak terlalu banyak, jadi terlihat kabur. Kenapa? Karena matanya dilatih untuk cahaya yang bukan warna alami. Monitor juga gitu. Dulu zamannya CRT namanya warna nggak terlalu nggak terlalu jadi masalah, karena biasanya kalau CRT itu ya 3600K. Jarang sekali yang lebih tinggi, walau ada beberapa monitor yang terakhirnya CRT yang fokus warna cahayanya itu lebih ke putih. Cuma lampu CRT beda daripada LED. LED itu birunya sangat banyak. Ya walau monitor itu pakai RGB. Monitor atau LCD monitor, LCD yang di HP itu RGB. Secara birunya nggak terlalu parah. Tapi tetap mata nggak dilatih untuk fokus di warna kuning. Jadinya di keseharian ketika sumber cahayanya adalah matahari atau warna bulan atau warna kuning, orang jadi rabun, jadi nggak jelas karena mata dilatih untuk warna biru. Dan ya ironinya ketika sumber cahayanya juga LED, masih nggak begitu jelas juga, karena lampu biru itu fokus cahayanya besar sekali.
bukan fokusnya ya, sorry, tapi ring cahayanya sampai ke alfa, UVB, UVA ya. Kalau kalau untuk penerangan sendiri, kalau untuk penerangan rumah nggak terlalu ekstrim ya, kecuali untuk merek-merek murah. Jadi kalau untuk merek-merek mahal, LED-nya itu didesain agar cahayanya itu lebih mendekati alami, nggak sampai terlalu parah. Jadi ada beberapa pabrikan yang malah sengaja mendesain lampu LED-nya itu ada beberapa warna. Ada warna merahnya, ada warna kuning atau hijau gitu ya, biar warnanya lebih alami, lebih full spektrum. Lagi pula kalau di rumah, cahaya itu biasanya dipantulkan. Ada reflektornya, reflektor yang pakai cat warna putih misalnya. Ada juga dipantulkan ke tembok dulu, sehingga cahayanya nggak akan full seperti halnya lampu kendaraan. Kalau lampu kendaraan kan reflektornya lampu kendaraan kan mengkilat ya, pakai cermin. Jadi apapun cahaya ya bakal dipantulkan. Nah, untuk mengatasi cahaya ini mungkin ada yang berpendapat cukup pakai UVA, UVB. Tapi ya masalahnya UVA, UVB itu ya hanya untuk melindungi dari serangan kimia saja ya. Melindungi mata dari efek perubahan kimia yang terjadi karena sorotan lampu ultraviolet A dan ultraviolet B. Nah, ini tidak membuat mata itu jadi lebih fokus ke warna kuning. Walau mungkin itu melindungi mata biar lebih sehat, tapi tetap warna kuning itu lebih penting. Warna kuning loh ya, soalnya ada beberapa kacamata yang warnanya bukan kuning tapi merah. Kalau merah mungkin memang bisa menyaring cahaya lebih banyak ya, tapi selama pakai kacamata warna merah itu nggak banyak membantu ya. Lebih enak yang warna kuning. Kuning benar-benar kuning. Kuningnya sinar matahari lah ya, opo kuning rada oranye sidik ya. Nah, hasilnya adalah kalau pakai warna kuning gini ya, mata itu bisa lambat laun jadi pulih, bisa lambat laun jadi lebih fokus, karena mata terlatih untuk fokus dengan warna kuning. Bukan cuma fokus ya, tapi juga bukaan cahaya. Ketika mata dipaksa untuk selalu kena warna yang kebiruan atau banyak ultravioletnya, bagian iris, bagian mengatur cahaya mata, bagian yang bisa mengecil membesar di mata itu jadi bisa salah bereaksi ya. Padahal cahaya sudah terang tapi nggak dikecilkan. Makin lama makin nggak sensitif, akhirnya yang terjadi adalah kalau kena sinar cahaya warna putih, orangnya bisa mengalami buta. Jadi yang kelihatan cuma warna putih itu toh, objek lain-lain sama sekali nggak kelihatan, gelap. Kalau sudah parah itu bisa terjadi beberapa detik juga. Jadi oleh karena itu yang namanya sopir-sopir ya sangat-sangat sensitif, sangat-sangat geram, sangat-sangat marah terhadap yang menggunakan lampu sorot warna putih. Repotnya yang menggunakan lampu sorot putih itu adalah orang muda-muda yang umurnya masih 20-an atau kurang, yang mereka nggak ngerti bahwa mereka yang sudah tua-tua atau yang lama di jalan itu bisa mengalami kebutaan karena itu. Jadi mereka nyantai aja, sorot gak ketok rasa gitu. Padahal itu ya sangat berbahaya, karena orang yang kena cahaya itu, orang yang sudah sakit seperti itu
dia bisa kehilangan pandangannya selama beberapa detik di jalan, dan ini bahaya. Jadi ya kalau buta sesaat toh itu no problem, tapi ini bisa buta beberapa waktu. Jalan, kendaraan melaju, nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Nah kalau orangnya terus nabrak orang, terus orangnya mati, apa anak-anak yang senang nyorot-nyorot lampu ke orang ini bakal seneng juga. Wah hore, aku mau matikan orang gitu. Hore, gara-gara aku pakai lampu sorot ini sudah bisa membuat 10 orang mati, 20 orang mati. Sebuah prestasi yang luar biasa. Entahlah apa anak muda sekarang sudah mencapai taraf seperti itu. Ya mengerikan juga lah ya. Kadang juga bukan anak muda, tapi ya orang tua yang pingin gaya-gaya, pingin sok gaya ya, pingin sok militer, pingin sok hebat. Lampu mobilnya dikasih lampu sorot yang terangnya berlebihan, biar kelihatan gagah. Ya walau akhirnya kalau sudah kecatut polisi, beraninya cuma nunduk, nggak berani nantang polisi. Gaya cuma di atas kertas toh. Begitu ketemu yang garang langsung kisut. Gaya garang yang ya cuma sok-sokan tok tapi kono artinya ya. Ya moga-moga makin sedikit lah orang yang seperti itu. Dan ya kayaknya sekarang kacamata warna kuning itu wajib digunakan. Ya sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.